Sekarang kita akan mencoba untuk membuat jendela sederhana di Blender untuk pemula. Pertama kita bisa mulai dengan menekan tombol angka 1 di numpad seperti yang terlihat di kiri bawah. Tekan 1. Lalu kita bisa cari untuk referensi, kita bisa ambil gambar. Bisa kalian download nanti di bawah, saya kasih gambar. Bisa di drag aja ke Blender, taruh di sini. Saat sudah masuk, tekan gambarnya, lalu tekan tombol S untuk scale. S bisa untuk diperkecil, ditarik ke arah titiknya biar lebih kecil gambarnya. Lalu lihat di sebelah kanan ini ada pilihan paling bawah ini data. Di sini ada namanya opacity, dicentang aja, lalu dikurangi opacity. Mungkin kira-kira 0,5. Lalu kita lanjut lagi ke arah objeknya, ke arah objek 3D yang akan kita buat. Kita bisa mulai menghapus objek 3D-nya dulu dengan menekan tombol X, lalu pilih delete. Balik ke perspektif pertama dengan menekan tombol 1. Lalu di sini kita menekan tombol Shift A untuk menyebutkan tab Add untuk menambahkan, bisa di sini milih plane, cube atau circle dan lain-lain. Untuk glass kita bisa milih silinder. Saat sudah terpilih silinder, kita bisa memilih add silinder di bawah ini. Klik add silinder, lalu kita bisa menekan, memilih bagian vertex dan menguranginya. Di sini saya mungkin akan menggunakan vertex-nya itu nah ini 18. Oke, balik ke perspektif pertama, tekan angka 1. Lalu ini tekan Shift Z biar kelihatan objek di bagian belakang. Kembali lagi ke awal. Select objek ini, lalu kita pilih Shift Z, tekan Shift Z, lalu tekan S untuk scale. Kita buat ukurannya kira-kira sebesar yang ada di gambar. Ya, kalau sudah, lalu tekan tombol Tab untuk masuk ke Edit Mode, atau bisa pilih di kiri atas ini untuk kembali ke Object Mode atau masuk ke Edit Mode. Sekarang kita akan kerja di Edit Mode. Pertama-tama kita bisa mulai dengan kembali tekan Shift Z untuk kembali melihat objeknya utuh. Kita bisa mulai dengan melubangi bagian area atas ini dengan memilih face yang ada di atas ini. Yang pertama ini adalah vertex, yaitu titik. Yang kedua ini adalah edge. Edge itu adalah dua titik atau garis. Lalu kita bisa memilih face. Kalau sudah memilih bagian face ini, lalu kita bisa pilih yang bagian atas ini. Klik bagian atas ini, klik kiri. Lalu bisa dihapus dengan cara tekan X, pilih only face. Kalau sudah dihapus, kita akan mendapatkan dia itu berlubang seperti ini kan. Lalu kita bisa lanjut membuat, menekan tahan Alt lalu klik kiri. Maaf, kita kembali lagi ke sini. Kita milih vertex, kita bagian pertama ini. Lalu tekan tahan Alt lalu klik kiri. Dengan menekan Alt, menahan Alt dan lalu klik kiri, kita bisa menyelek satu vertex yang sejajar atau yang berhubungan. Nah, ini kita bisa menekan tombol E untuk extrude, lalu dilanjutkan dengan tombol S untuk scale. Lalu kita kecilkan
biar agak masuk ke dalam. Kalau sudah, tinggal klik kiri lagi. Setelah klik kiri, masih dengan menyelect bagian yang tadi, lalu kita tekan lagi E untuk extrude. Kita tekan E, kita geser ke bawah. Saat digeser ke bawah, dia akan mereng-mereng begitu. Dia akan tidak lurus. Lalu kita bisa milih sumbu Z. Sumbu Z untuk bagian horizontal. Tekan sumbu Z, dia akan lurus dari atas ke bawah. Kita bisa geser ke bawah. Kita perkirakan kedalamannya berapa. Kembali lagi. Ulang lagi. Dengan menekan tombol E dan sumbu Z. Dengan menekan huruf Z. Tombol Z. Lalu geser ke bawah. Kira-kira segini. Lalu klik kiri. Nah, setelah itu kita lagi untuk extrude. Lalu tekan S untuk scale lebih kecil. Di sini kita cukup lagi. Setelah klik kiri, lalu kita bisa lanjutkan dengan tekan M, lalu add center. Nah, sekarang di bagian dalamnya sudah tidak bolong, sudah lebih bagus. Lalu kita lanjut melihat referensi dari gambar tadi. Di referensi ini gelasnya agak tidak terlalu lurus, jadi kita bisa mulai dengan menambahkan loop cut. Loop cut dengan cara Ctrl R. Loop cut ini bisa memotong objek, jadi Ctrl R dengan menekan Ctrl plus R, lalu melanjutkan dengan scroll di mouse, tekan scroll ke atas untuk menambah loop cut, lalu scroll ke bawah untuk mengurangi. Kita tambahkan loop cut sekitar 3, lalu klik kiri. Nah, setelah itu kita bisa ambil, ya, kita bisa menekan Shift Z, lalu menyelect di bagian bawah ini. Jika sudah terselect di bagian ini, di bawah ini semuanya, sudah jadi face seperti ini. Kita bisa lanjut extrude sekali lagi. Lalu boleh lagi. Kita bisa extrude tadi dengan tombol Z. Lalu kita tekan S untuk scale biar lebih kecil. Lalu sekarang kita bisa select dari bagian ini. Nah, scale sedikit, kita perkecil sedikit. Lalu lanjut di bagian ini, kita tekan S lagi untuk scale lebih kecil sedikit. Dengan begini kita sudah menghasilkan gelas yang tidak terlalu monoton atau tidak terlalu lurus. Karena ini bagian bawahnya terlalu kerucut kelihatannya, kita bisa select lagi dengan menekan Alt, ditahan, lalu klik kiri. Lalu tekan S. Bisa ini lebih besar sedikit. Nah, sudah terlihat bagaimana bentuk dari gelasnya. Lalu kita bisa lanjut membuat untuk gagangnya. Untuk gagang kita bisa menggunakan cara balik ke perspektif pertama. Lihat ke sini sedikit. Kita bisa milih face di sini bagian kiri atas ini, pilih face.
lalu kita bisa milih. Kita bisa mulai dengan kembali lagi ke bagian titik ini, lalu tekan Alt tangan, lalu klik kiri untuk menyelek garis yang di bagian atas ini. Lalu kita bisa menekan Ctrl, Shift, dan R untuk menambah lekat di area yang sudah kita select tadi. Kira-kira kita bikin sebesar ini. Nah, lalu di bawah sini juga bisa ditambahkan lekat dengan menekan Ctrl R. Nah, sekarang saya pilih garis yang ini dengan menekan Alt terus klik kiri, lalu dengan tekan Shift Alt dan klik kiri, ulangi lagi. Mulai dengan tekan Alt klik kiri di bagian sini, lalu pilih tekan tombol G untuk menggeser, lalu tekan G sekali lagi agar dia tidak bergerak, lebih agar saya jajar dengan garisnya di awal. Geser ke bawah sedikit, lalu kita tekan F untuk men-scale lebih besar sedikit. Lalu kita bisa memilih garis yang ini dengan menekan Alt klik kiri, lalu tekan tombol G 2 kali, lalu 2, saya tekan, lalu geser ke bawah. Sudah segini, sudah cukup klik kiri. Lanjut dengan ini, kita akan menghapus garis yang ada di kanan ini. Cara menghapusnya adalah dengan cara klik kiri, dengan cara Alt klik kiri, kita pilih yang garis ini. Alt klik kiri, jika tidak bisa ini pindah ke titik yang lain, dan bisa juga klik di situ lagi. Lalu bisa tekan X dengan pilih Dissolve Edge agar hanya menghapus garisnya saja. Nah, ini terlalu jauh jaraknya. Kita bisa memilih ini dua ini. Dengan menekan Alt, klik kiri di bagian ini, lalu tekan Alt plus Shift, lalu klik di bagian ini, klik kiri, lalu terselect. Kita bisa men-scale dengan menekan S untuk mengatur ukurannya dari sumbu Z, lalu berkecil sedikit. Ini sudah lebih baik. Lalu sekarang kita bisa cari area yang bagian sampingnya, jadi bagian sini. Kita akan mulai memilih face. Oke, ke atas ini kita pilih face, lalu klik di bagian sini. Sudah diklik kiri di sini, lalu kita pindah ke bawah, lalu shift klik kiri lagi. Kita select dua face, kita bisa lakukan extrude, pilih sumbu X, kita bisa pilih sumbu X agar dia tidak mereng-mereng. Ketika sudah, kita bisa tekan karena ini belum gabung, kita bisa melakukan menghapus face yang ada karena ini yang sedang diselect ini. Face yang sedang diselect ini kita bisa hapus dengan cara X, tekan tombol X, lalu pilih dissolve face. Selesai. Kita bisa menghapusnya dengan cara menekan tombol X, lalu pilih only face.
Nah, sekarang sudah ada lubang. Lalu sekarang kita bisa menyelek, pilih vertex lagi di atas, lalu kita bisa menyelek garis yang ada di luar ini dengan cara menekan Alt, klik kiri. Lalu di bagian atas ini kita bisa lakukan Shift Alt, klik kiri. Nah, ini sudah terselect dua ini. Kita bisa menekan Ctrl E. Saat sudah memilih dua garis ini, garis yang di atas ini sama yang di bawah ini, kita bisa melanjutkan dengan menekan Ctrl plus E. Lalu kita bisa memilih Bridge Edge Loop. Nah, sekarang dia sudah tersambung. Tapi di sini kelihatannya tidak bagus. Kita bisa masuk ke bagian di bawah ini yang ada Bridge Edge Loop. Kita buka. Lalu kita bisa memilih di bagian Blend Pad. Kita bisa pilih Blend Surface. Kita ulangi lagi dengan melanjutkan yang ini. Setelah kita menyelek dua garis di atas ini sama yang di bawah ini, kita bisa melanjutkan dengan menekan Ctrl plus E. Lalu kita bisa melanjutkan dengan memilih Bridge Edge Loop. Karena di sini ini sudah terpasang, cuma kelihatan di sini tidak bagus. Kita bisa menambahkan di sini number of paths. Kita bisa melihat number of paths di kiri bawah ini. Kita bisa buka tab ini, klik kiri. Nah, sudah muncul. Kita bisa menambahkan, pilih di bagian number of paths. Kita bisa menambahkan potongannya yang lebih bagus. Tambah. Hmm, hmm. Jadi kita bisa bikin semuanya lebih smooth dan jangan lupa di bagian sini kita bisa pilih blend surface. Kita bisa pilih di satu kurang lagi jadi 0,8 0,8. Jadi juga kita bisa tambahkan dengan 5 number of cut. Sekarang sudah terlihat kelihatan sudah lebih bagus. Untuk selanjutnya kita bisa menambahkan di bagian bawah sini. Kita bisa menghapus face-nya dulu dengan menekan pilih face di kiri atas sini, lalu tekan kiri di sini. Kita bisa menghapus dengan pilih tekan X lalu pilih only face, lalu kembali ke vertex di kiri atas sini, lalu kita bisa menekan Alt klik kiri.
Setelah diselect satu garis, kita bisa menekan E untuk extrude, lalu tekan S untuk scale. Setelah di scale, kita bisa menekan tombol M, lalu pilih Add Center. Kurang lebih kita sudah mendapatkan bentuk jelas yang kita inginkan. Tapi sekarang terlihat bahwa gelas itu masih terlalu melihat kaku. Kita dengan meja sedikit di bagian sini. Katanya di sini agak di bagian sini agak terlalu runcing. Kita akan dan lalu dituliskan sedikit. Lalu jika ada bagian atas ini, nah di bagian sini, di garis ini terlalu runcing, tidak seperti tidak sama dengan yang ada di dunia nyata yang kelihatannya itu tidak sudutnya itu tidak terlalu runcing. Kita bisa melakukan ini, menekan Alt lalu klik kiri. Setelah kita klik ke seluruh garisnya, kita bisa menekan Ctrl plus B. Lalu tarik sedikit. Nah, ini namanya bevel. Dengan begini kita bisa buat sudut yang lebih kelihatannya lebih bagus, tidak kaku. Kita klik kiri lagi untuk membatalkannya. Lalu kita bisa mengulangi lagi caranya dengan cara Alt, klik kiri lalu Shift Alt, klik kiri begini. Kita bisa milih Edge di bagian ini. Ulangi lagi, kita bisa milih Edge dulu di bagian ini. Lalu tekan Alt, klik kiri, lalu Shift Alt, klik kiri. Nah, jadi kita sudah menyelect dua garis dan kita bisa melakukan bevel dengan cara Ctrl V. Kita bisa dengan geser mouse untuk mengatur berapa kita ingin. Lalu kita bisa menekan tombol scroll yang ada di mouse untuk menambahkan potongannya. Ini tombol-potongan dia akan terlihat seperti segitiga. Kita tambahkan satu potongan, dia akan sedikit membulat. Lalu dikasih atas lagi, dia akan bagi dua. Ini kita bisa bikin lebih kecil dengan sebesar ini dengan satu potongan. Nah, kita akan sudah terlihat yang lebih baik. Lalu kita lanjut dengan di bagian ini. Kita bisa menekan lagi Alt, klik kiri, lalu lanjut di bagian garis yang ini, Alt, Shift, klik kiri, lanjut di garis bagian sini, Shift Alt, klik kiri, lalu Shift Alt, klik kiri. Setelah menyelesaikan empat garis ini, kita bisa lanjutkan dengan bevel seperti yang tadi dengan menekan Ctrl plus B. Kita sebesar ini. Sekarang kelihatannya sudutnya itu sudah lebih bagus. Lanjut dengan sudut bagian bawah ini. Kita tekan Alt, klik kiri, lalu kita bisa lakukan bevel, Ctrl B. Lalu tekan tombol 1 di numpad untuk masuk ke fase pertama lagi. Kita sudah melihat sudah mirip dengan yang apa yang kita inginkan.
Lalu di sini karena kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa masuk ke bagian edit mode lagi. Kita bisa pindah ke object mode. Lalu di bagian kita bisa membuatnya lebih mulus lagi, ya kita lebih bagus lagi. Kita bisa masuk ke bagian di sini yang namanya modifier. Klik di modifier, lalu kita bisa menambahkan modifier. Lalu masuk ke bagian generate, pilih bagian subdivision surface. Nah, dengan gini jelas yang kita buat tadi sudah jadi lebih bagus. Kita lanjutkan lagi. Di sini ya kita mengalami sedikit masalah. Kelihatannya di sini tidak bagus bagian face-nya. Ini bisa jadi karena kurangnya jumlah lekat yang ada di objek dan juga kesalahan dari topologi. Karena ini masih bagian untuk pemula, kita masih belum mempelajari ke bagian topologi. Di sini kita bisa memperbaikinya dengan menambahkan level view. Di sini ada level untuk viewport dan render. Kita bisa menambahkan 3 atau 4 sesuai dengan kekuatan dari device masing-masing. Di sini saya akan pilih 3, lalu bisa menekan di tombol yang ada di sini, lalu klik kiri, lalu pilih apply. Setelah di apply, kita mendapatkan gelas yang lebih cantik di sini. Lalu sekarang kita bisa menekan, kita bisa pilih set smooth atau bisa pilih set auto smooth untuk mendapatkan gelas yang lebih realistis. Dengan begini gelasnya sudah selesai. Kita sudah mendapatkan gelas yang lebih bagus. Baiklah, mungkin segitu saja dulu untuk tutorial kali ini. Kita bisa lanjut untuk bagian mewarnai atau shading atau lanjut lighting di video ke selanjutnya. Terima kasih.